Oke, kali ini kita akan belajar menggambar motor drag slab engine dari posisi depan. Untuk contohnya kira-kira seperti ini. Wah, ini sih keren banget ya. Oke, sebelumnya yang belum follow Asikin Aja _ di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Asikin Aja, kalian harus subscribe dulu. Oke, sebelumnya kan kita sudah banyak banget menggambar motor ya, bahkan itu ya campur dengan menggambar layangan, mobil, truk, dan bus. Itu di channel ini itu sudah 1000 video lebih. Wah, saya nggak nyangka ya bakal sejauh ini. Dan dari dulu itu kebanyakan menggambarnya itu menggambar motor 2 dimensi atau dari samping, dan kala-kala menggambar truk atau menggambar bus juga gambarnya itu dari samping. Nah, beberapa kebelakangan ini saya merasa bahwa wah, mungkin saatnya kita upgrade skill nih. Kita menggambarnya itu jangan monoton 2 dimensi aja. Kali ini kita belajar menggambar yang semi-semi 3 dimensi. Jadi gambarnya kita tidak melulu 2 dimensi dari samping ya. Jadi kita belajar lagi menggambar yang mungkin posisi dari depan seperti ini. Dan di sini kita mulai dari bagian stangnya. Untuk bagian stang nggak ada masalah, di sini lumayan gampang. Terus lanjut ke bagian roda. Nah, di sini nih di bagian roda ini dari dulu saya masalahnya itu kalau menggambar motor atau menggambar lingkaran lah ya, intinya itu menggambar lingkaran yang enggak dari samping. Jadi itu bentuknya bukan lingkaran sempurna ya, tapi lebih ke lonjong atau oval. Itu menurut saya itu sulit banget, entah gimana ya. Mungkin ini karena saya kurang sering menggambar lingkaran yang lonjong atau oval mungkin ya, jadi agak kesulitan. Jadi di sini saya karena agak kesulitan, saya mulai menggunakan pensil dulu membuat sketsa ya seperti ini. Setelah itu saya buat beberapa lapis biar bisa memisahkan antara gambar ban, velg, dan juga gambar jari-jarinya nanti. Nah, di sini ya lumayan lah ya, lumayan oke, walaupun kayaknya garisnya itu agak kurang meyakinkan karena tangan saya masih agak tremor atau kurang yakin ya ketika menggoreskan ujung drawing pen ini atau ballpoint ini. Nah, di sini sih menurut saya udah kelihatan lah ya, udah lumayan oke. Cuma bagian bannya ini yang ya mungkin agak kurang sempurna, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Di sini untuk bagian jari-jarinya kita mulai menggunakan pensil lagi seperti tadi. Di sini biar hasilnya itu agak rapi ya, kita buat sketsa dari bagian atas dulu, terus bagian bawah, samping kanan dan samping kiri. Nah, itu kan jadi ada sela-sela yang belum kita gambar jari-jarinya. Nah, itu baru kita isi lagi dengan garis-garis seperti ini. Setelah kalian yakin, itu tinggal dipertebal menggunakan ballpoint aja seperti ini. Jangan lupa pakai penggaris karena di sini harus lurus ya gambar jari-jarinya biar terlihat lebih rapi. Oke, untuk bagian depan di sini menurut saya udah lumayan lah ya, udah oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian rangka belakang atau rangka utama. Nah, di sini menurut saya ini nih yang sulit lagi, yaitu gambar mesinnya. Ya, di sini untuk gambar mesinnya tidak seperti biasanya ya. Yang biasanya kita menggambar dari posisi samping atau 2 dimensi, itu dulu emang sulit ya ketika awal-awal merintis channel ini ya. Itu gambarnya sangat burik-burik banget dan warnanya juga kurang rapi dan presisinya itu juga menurut saya kurang. Nah, sekarang kita mulai dari bagian headnya dulu. Di sini untuk bagian head dimulai menggunakan pensil ya. Ini sih menurut saya beneran sulit ya ketika menggambar yang bukan 2 dimensi seperti ini. Ini harus benar-benar hati-hati. Ini aja bagian tengahnya ini agak kurang rapi ya garisnya. Di sini saya rapihin menggunakan drawing pen, dikasih garis yang agak tebal, tapi kayaknya udah terlanjur garisnya agak mereng ya, jadi terlihat kurang rapi. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut lagi. Di sini kita lanjut ke bagian
blok ya, blok kopling. Ini blok kopling kiri. Di sini juga agak susah, harus benar-benar hati-hati. Kita mulai menggunakan pensil lagi seperti ini, kira-kira aja sekiranya itu ya biar terlihat lebih presisi aja sih ya. Kalau langsung pakai ballpoint itu takutnya kan nggak terlihat presisi, dan kita harus ngulang dari awal lagi, dari mulai gambar stangnya seperti tadi. Wah, itu bakalan memakan banyak waktu banget. Nah, di sini untuk bagian underbone atau footstep juga udah oke lah ya. Untuk bagian swing arm juga udah oke. Sekarang kita lanjut ke bagian rangka belakang. Untuk rangka belakang juga harus hati-hati. Untuk membuat bagian joknya juga kita mulai menggunakan pensil dulu atau sketsa seperti ini. Nah, di sini saya menemukan masalah lagi ketika menggambar ininya, sok belakang. Ini bakalan sulit lagi karena harus terlihat pernya ya, pernya itu harus terlihat melingkar, dan di sini saya akal-akalin dengan agak melengkung, cuma kayaknya agak kurang sempurna ya gambarnya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut lagi. Untuk bagian sela-sela yang belum kita gambar juga kita harus lengkapi ya, biar hasilnya juga terlihat agak detail. Sekarang kita lanjut ke bagian pedok. Untuk bagian pedok di sini juga agak sulit karena harus terlihat napak ya, napak ke bagian lantainya. Nanti kita mungkin akan buat gradasi saja untuk bagian lantainya menggunakan pensil 8B. Tadinya saya pikir-pikir apakah kita akan mewarnai bagian lantainya, tapi kayaknya kalau kita gambar atau warnai bagian lantainya itu malah akan jelek ya hasilnya, karena untuk warna dasar dari kertas ini kan udah putih ya. Nanti kalau kita warnain menggunakan warna hitam itu kayaknya bakalan susah, apalagi ketika mewarnainya itu di bagian sela-sela yang detail. Nah, di sini untuk bagian roda belakang di sini juga saya menemukan masalah ya. Ini aja udah terlihat kurang sempurna atau terlihat agak penjol, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita lanjutin lagi karena di sini untuk sketsanya atau line artnya sudah selesai, dan dilihat keseluruhan sih sekilas sih ya bagus ya menurut saya, 70% lah, agak mirip. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin kita akan perbaiki di bagian warnanya. Mungkin ketika sudah kita warnai semua itu bakalan terlihat agak lebih mirip. Oke, di sini untuk bagian gradasi bagian bawah lantainya kita buat tipis-tipis aja dulu. Sekarang kita lanjut ke bagian pewarnaan. Nah, di sini mulai ada masalah lagi karena ya di sini untuk bagian part-partnya atau bagian gambar motornya ini sangat kecil-kecil ya. Jadi untuk pensilnya juga harus diraut benar-benar runcing, biar nanti ketika kalian mengarsir atau menggradasi menggunakan pensil itu nggak keluar dari garis line artnya. Wah, ini sih benar-benar harus hati-hati ya ketika kalian menggradasi seperti ini. Jadi aja karena pensilnya agak tumpul jadi agak susah lah, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini untuk bagian stabilisernya juga harus kita gambar ya, biar terlihat seperti gambar aslinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian ban depan. Untuk bagian ban depan di sini saya pikir-pikir kita harus membuat gradasi antara bagian paling luar bannya sama bagian pinggirnya ya. Jadi kita bedakan menggunakan dua spidol. Untuk bagian paling luar yang nanti kita akan kasih motif, di sini saya warnain menggunakan spidol isi ulang ya. Di sini warna hitamnya kan nanti bakalan agak pudar ya. Dan untuk bagian samping bannya di sini saya menggunakan spidol yang kecil yang 2000-an. Di sini kan warnanya cenderung lebih gelap. Nah, nanti kita akan buat motif di bagian spidol yang isi ulang. Di sini kita menggunakan pensil 8B yang sudah kita runcingkan. Kita buat ya seperti ini hasilnya kira-kira, karena mungkin tadi nggak ikut kerekam, tapi nggak apa-apa. Untuk hasilnya sih menurut saya ya lumayan lah ya untuk motifnya, jadi nggak polos-polos banget.
Sekarang kita lanjut lagi ke bagian bodi belakang atau bagian mesin tentunya di sini ya. Untuk bagian boxnya juga di sini kita warnain warna kuning biar hasilnya sama seperti bagian contohnya. Untuk bagian jok belakang juga kita warnain menggunakan spidol isi ulang. Nah, untuk bagian tangkinya di sini kita warnain menggunakan spidol yang kecil biar warnanya lebih gelap dari warna joknya. Wah, di sini udah mulai kelihatan ya. Menurut saya sih ini keren ya. Karena biasanya yang kita menggambar itu seperti gambar anak-anak ya. Kita menggambarnya itu melulu 2 dimensi ya dari samping, dan disitu juga banyak yang komen katanya, "Bang, sesekali gambarnya yang jangan dari samping mulu biar hasilnya itu nggak monoton dan lebih keren." Nah, sekarang kita wujudkan ya. Di sini kita gambar dari bagian depan seperti ini. Wah, ini sih keren ya menurut saya ya. Terus untuk bagian tutup di bagian tutup klep head dari motor ini kita warnain menggunakan warna biru biar hasilnya juga sama seperti pada contohnya. Untuk selang nafasnya juga kita warnain warna biru ya seperti ini. Terus untuk bagian blok kopling di sini warnanya hitam seperti ini. Juga harus hati-hati. Nanti kita akan kasih kasih line art lagi di bagian yang blok koplingnya. Di sini kita menggunakan pensil seperti ini biar memisahkan dan mempertegas line artnya. Nah, seperti ini kan jadi nggak polos-polos banget dan nggak flat banget. Oke, di sini menurut saya sih udah keren ya untuk gambarnya. Terus kita lanjut lagi ke bagian bodi belakang. Untuk bagian belakang di sini juga harus hati-hati. Untuk bagian rodanya di sini saya rasa ini masalah banget ya. Ini harus benar-benar kalian membuat sketsa yang benar-benar matang menggunakan pensil biar hasilnya nggak seperti ini. Ini terlihat agak benjol, tapi nggak apa-apa lah. Untuk bagian motifnya juga kita buat menggunakan pensil sama seperti ban bagian depan. Wah, ini keren sih. Terus kita lanjut lagi. Untuk velgnya kita warnain warna merah biar sama seperti pada contohnya. Wah, ini udah kelihatan ya. Udah hampir selesai gambarnya. Terus untuk bagian tromol belakang kita warnain menggunakan spidol warna hitam. Untuk sok bagian kanan juga kita buat ya seperti ini karena terlihat cuma bagian bawahnya aja. Terus untuk rantainya juga di contohnya itu warna merah ya. Jadi di sini kita warnain warna merah. Terus kita lanjut membuat bayangannya. Untuk bayangannya kita simpel aja menggunakan pensil seperti ini. Wah, ini gambarnya sudah selesai. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Ini sih menurut saya udah lumayan keren ya. Coba kasih nilai di kolom komentar.